Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat merupakan penggabungan dua institusi. Dulu di Universitas Riau ini terpisah antara lembaga penelitian dan lembaga pengabdian. Sejak diberlakukan OTK baru di Universitas Riau Januari 2015, kedua institusi ini bergabung menjadi satu, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Nah, lembaga inilah yang menaungi dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, sementara dari proses pembelajaran itu diserahkan ke fakultas masing-masing. Insya Allah LPPM ini mencoba menjalin kerjasama dengan pihak lain, terutama pihak ketiga dalam mengembangkan riset. Dalam sisi pengabdian, kita berharap nanti pengabdian itu bukan hanya sekedar pengabdian tanpa wujud, tetapi pengabdian itu pengabdian yang berbasis hasil riset. Bisa saja tidak dari hasil risetnya, tapi dari hasil riset orang lain. Jadi pengabdian itu betul-betul implementasi dari hasil-hasil riset. Nah, dari satu sisi, kita berharap begini, ke depan riset-riset yang dilakukan oleh dosen-dosen itu mengarah kepada disiplin ilmunya, sehingga dia memperkuat materi ajar di dalam kelas dari hasil riset itu. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, di dalam pelaksanaan riset, kita tidak hanya laporan riset, kita berharap ke depan periset-periset dari Universitas Riau itu dia bisa mendunia, terutama yang dimuat di jurnal internasional maupun jurnal terakreditasi nasional. Dan itu ukurannya. Besarnya suatu Universitas Riau bukan dilihat dari banyak mahasiswa, bukan dilihat dari hebatnya gedung, tetapi dari hasil-hasil riset yang bisa mendunia. Jadi kita berharap dalam jangka beberapa tahun ke depan Universitas Riau ini betul-betul dikenal oleh dunia melalui hasil-hasil risetnya. Inilah yang dikatakan Universitas Riset sebenarnya. Jadi penelitian yang saya lakukan ini adalah penelitian yang mungkin jenis ikan yang ke-16 ya, dari 31 jenis ikan ekonomis penting yang kita jumpai di perairan Sungai Kampar Riau. Jadi untuk tahun 2015 ini saya kebetulan didanai oleh penelitian dari Skim Strategi Nasional 2 tahun. Kemudian tahun pertama ini kita berusaha untuk menemukan teknologi pembeniannya dan sudah berhasil ternyata. Target daripada penelitian tahun pertama ini kita akan bisa memberikan kepada masyarakat teknologi tepat guna, sehingga ikan ini yang selama ini ditangkap dari alam, kita sudah bisa membenihkan sendiri untuk memproduksi benih yang nanti akan kita besarkan. Kemudian tahun depan 2016 target kita adalah pembesarannya. Jadi kita memberikan perlakuan terhadap pembesaran ikan pawas ini, sehingga nanti kita akan menemukan teknologi tepat guna juga tentang pembesarannya. Nah, selama ini kita sudah menyelesaikan lebih kurang 16 spesies, dan hasil-hasil daripada penelitian yang 16 spesies ini sudah kita sebarkan pula kepada masyarakat melalui program pengabdian pada masyarakat, terutama IBM misalnya, Iptek bagi masyarakat di beberapa desa yang ada di Kabupaten Kampar dan di Riau khususnya. Selama lebih kurang dalam 5 tahun terakhir ini, dalam bidang keahlian saya di fisika fotonik, ada beberapa penelitian yang sudah berhasil saya lakukan, khususnya dalam perkembangan komunikasi fiber optik. Jadi selama ini komunikasi fiber optik sudah merambah di berbagai penjuru sampai kepada masyarakat dan telekomunikasi. Tetapi yang cukup menarik bagi saya adalah bahwa sistem komunikasi ini dalam fiber optik bisa kita membuat suatu fabrikasi, menyusun atau membuat komponen-komponennya. Sebagaimana kita lihat di dalam elektronika, itu komponen-komponen itu bisa dibeli, tetapi di dalam telekomunikasi fiber optik itu bisa difabrikasi, kita buat dan kita susun, sehingga ada penemuan-penemuan baru yang sudah kita peroleh, dan itu kita sudah publikasikan dalam skala internasional dan sudah masuk dalam
jurnal internasional. Saya sudah melakukan beberapa penelitian tentang kebudayaan Melayu, terutama kebudayaan Melayu Riau, dan salah satunya yang menarik perhatian saya adalah tentang sistem perumahan. Sistem perumahan masyarakat Melayu Riau seperti yang kita lihat saat ini. Kita berada di salah satu depan atau samping gedung Idrus Rintin yang mencerminkan ciri bangunan masyarakat Riau. Hasil penelitian ini saya jadikan dalam sebuah buku yang kami masukkan ke dalam mata kuliah komunikasi lintas budaya yang bertujuan untuk lebih mengenal, lebih memahami, dan lebih memperdalam persoalan-persoalan yang terkandung dalam nilai-nilai budaya Melayu. Selain itu juga buku ini juga kami peruntukkan atau kami sajikan untuk masyarakat pada umumnya agar masyarakat juga lebih memahami lebih jauh tentang nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Melayu Riau. Di Rokan Hilir ini saya mendapat hibah dari MP3I yang berasal dari Dikti untuk mencegah kebakaran hutan yang ada di Rokan Hilir, dan kita fokuskan waktu itu ada di desa Rantau Panjang Kiri Hilir karena di sana juga hotspotnya cukup banyak. Jadi kita menggunakan pada saat itu tandan kosong kelapa sawit untuk dijadikan produk pupuk organik sekaligus pestisida hayati. Dengan nama yang kita beri adalah Biotrikom. Biotrikom itu adalah merupakan kompos yang terformulasi yang diharapkan selain dia sebagai penyubur tanah, juga bisa memacu pertumbuhan dan sekaligus bisa mengantisipasi untuk patogen tular tanah itu atau penyakit tular tanah itu menginfeksi tanaman kelapa sawit. Jadi sudah diaplikasikan, dan terakhir adalah di Pangilaran atau daerah Indragiri Hilir. Ini juga masalah limbah, yaitu sabut kelapa yang selama ini tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini kita mencoba mereka memberikan bimbingan untuk membuat kompos dan sekaligus juga membuat media yang kita kenal dengan kokopit, tetapi kokopit yang kita miliki ini adalah kokopit yang dicampur dengan agen hayati. Spesifik ilmu saya lebih fokus kepada ekonomi pedesaan. Jadi tujuan riset saya ini jangka panjang nanti bagaimana pembangunan perkebunan itu berkelanjutan yang berbasis kepada keseimbangan lingkungan. Penelitian saya itu fokus kepada ekonomi pedesaan. Kenapa saya pilih ekonomi pedesaan? Karena 70% masyarakat desa itu hidup dari sektor pertanian. Jadi saya lebih mengarah kepada riset-riset agribisnis berbasis sektor perkebunan dan tanaman pangan. Itulah dasarnya kenapa ekonomi pedesaan itu saya kembangkan. Karena sebagian besar kontribusi sektor pertanian baik terhadap PDRB maupun ekonomi nasional, pertanian itu sangat luar biasa sekali, khususnya untuk daerah Riau. Hasil-hasil riset saya itu bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan. Contohnya ini yang terakhir ini perumusan model pengentasan kemiskinan untuk daerah tertinggal. Jadi saya mendesain bagaimana perumusan model pengentasan kemiskinan. Model kebijakan ini bisa dipakai oleh pembuat kebijakan
untuk mengentaskan kemiskinan, untuk mengangkat ekonomi pedesaan. Dan jadi semuanya ini tergantung kepada pembuat kebijakan aja lagi. Saya ke depan tetap melakukan riset khusus ekonomi pedesaan. Saya akan mendalami ekonomi pedesaan dalam jangka panjang. Target saya untuk 2025 terbentuk itu model pengembangan ekonomi pedesaan berbasis perkebunan yang berkelanjutan. Jadi petani-petani pedesaan itu apapun usaha taninya itu dia berbasis kepada keseimbangan lingkungan. Kita sebagai orang akademik, kita melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Pendidikan pengajaran itu kita lakukan di kelas atau di kampus. Yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian. Fokus kita adalah mengembangkan produk hilir karet. Tapi sebenarnya yang kita kembangkan di sini adalah metode yang nantinya kita harapkan bisa digunakan oleh pihak industri kalau mau mengembangkan ke arah komersial. Nah, ada beberapa metode sih yang kita kembangkan untuk karet, di samping memang yang sudah konvensional. Yang pertama adalah kita coba kembangkan karet itu sebagai material termoplastik vulkanisat atau termoplastik elastomer namanya. Yang pertama untuk karet. Kemudian yang kedua adalah karena karet untuk produk hilir itu membutuhkan material-material aditif lainnya, filler dan sebagainya. Kita juga memodifikasi bentuk-bentuk bahan-bahan aditif tersebut untuk pengembangan karet kita di samping yang sudah dikembangkan selama ini di industri. Nah, hasil-hasil penelitian yang sudah kita kembangkan dari karet tersebut menunjukkan bahwa kita bisa memanfaatkan berbagai limbah padat sawit untuk memperkuat sifat karet. Dengan cara juga di samping itu juga kita bisa modifikasi karet tersebut sehingga menjadi produk-produk yang lebih luas penggunaannya. Beberapa usulan paten sudah kita usulkan, namun sampai ini mudah-mudahan ya dalam waktu dekat sudah bisa terbit patennya. Kita juga mengembangkan buku ajar khusus untuk karet ini, karena kami di jurusan teknik kimia ini ada mata kuliah khusus, mata kuliah tambahan, mata kuliah pilihan yang khusus memperkenalkan teknologi karet ini. Pengabdian itu kan salah satu dari implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian. Pengabdian itu ke depan semua pengabdian itu berbasis dari hasil riset. Jadi dengan pengabdian itu bukan hanya terlibat sama dosen, mahasiswa pun terlibat. Termasuk dengan kita melakukan kuliah kerja nyata. Program kita kuliah kerja nyata, kita ke depan kuliah kerja nyata kita itu sifatnya tematik. Jadi setiap desa itu programnya berbeda. Jadi kuliah kerja nyata yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Riau nanti setiap desa itu kemungkinan berbeda sesuai dengan potensi dan sumber daya yang tersedia di desa itu. Jadi pengabdian itu bukan datang dari kita, tetapi pengabdian itu kita lakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat di pedesaan. Baik oleh mahasiswa yang ikut kuliah kerja nyata maupun oleh dosen-dosen sebagai pembimbing dalam pelaksanaan Kokerta itu. Jadi Pusat Studi Lingkungan Hidup ini secara struktural di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Universitas Riau. Tentu tugas pokok dan fungsinya terkait juga dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Ada beberapa pelatihan yang menjadi agenda rutin setiap tahunnya kita laksanakan di pusat studi ini, antara lain pelatihan analisis mengenai dampak lingkungan, kemudian pelatihan pengambilan dan analisis biota, serta beberapa pelatihan lainnya. Ini yang terkait dengan pelatihan ya. Kemudian untuk riset kita sudah melakukan banyak hal ya, baik secara internal di kampus maupun juga eksternal dengan bekerja sama
dengan lembaga pemerintah, baik itu di pemerintah pusat ya, di Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian di daerah juga itu dengan Badan Lingkungan Hidup provinsi maupun kabupaten kota yang ada di seluruh provinsi Riau. Juga keterlibatan kami dengan perusahaan-perusahaan baik itu swasta nasional maupun asing yang bergerak di bidang migas. Ini yang terkait dengan program-program penelitian yang sudah kita laksanakan. Selanjutnya kami juga mencoba mendukung sepenuhnya kebijakan Pak Rektor kita yang saat ini ya, Bapak Profesor Dr. Aras Mulyadi, dalam kaitannya untuk meningkatkan peran kampus dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan mendukung budaya lokal yang ada di Provinsi Riau ini. Jadi PSB itu berada di secara struktural lingkupnya pusat kajian di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Riau. Jadi pusat studi bencana ini berangkat dari beberapa kalangan di internal universitas. Waktu meledak kejadian bencana asap 2014 itu kita dikumpulkan dan kemudian membentuk satuan tugas solusi tuntas bencana asap, ditingkatkan menjadi lembaga definitif pusat studi bencana yang didirikan bulan April, tepatnya tanggal 22 2014. Pusat studi bencana merupakan kumpulan dari akademisi, peneliti, pengajar di lingkungan Universitas Riau yang berangkatnya dari berbagai disiplin ilmu, karena persoalan kebencanaan tidak bisa kita lihat hanya dalam perspektif satu ilmu. Jadi ini multi perspektif, baik dari sisi natural science maupun social science, termasuk juga bagaimana kegiatan-kegiatan kita ini memberikan edukasi melalui media massa dan melalui juga publikasi-publikasi yang lebih luas yang itu melibatkan teman-teman yang punya keahlian IT misalnya, dan ini merupakan rumah atau pusat tempat bagi teman-teman yang ingin memberikan sesuatu lah bagi persoalan-persoalan kebencanaan, terutama dari aspek jelas karena kita akademisi, peneliti, kita melakukan itu penelitian sebelum mengadakan aksi-aksi yang lebih implementatif. Kita sepakat ada hal yang ingin kita tuju adalah bagaimana persoalan kabut asap ini tidak menjadi berulang ya. Jadi misi kita atau visi kita memang ada penyelesaian secara komprehensif atau menyeluruh persoalan bencana kabut asap. Harapan saya ke depan Universitas Riau itu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Riau atau LPPM itu menjadi LPPM mandiri. Universitas Riau meneliti